Selamat siang, Bapak Ibu, saudara. Good morning to Miss Selina. Right? Yeah, welcome to our meeting today. I think language will be a little bit barrier, but I hope you can enjoy this meeting. Thank you for joining this meeting with us. Okay. Now kita akan mulai. Yuk saya share screen dulu ya sebentar. Ya, jadi ini acara kita hari ini Bapak Ibu ya, Spiritual Journey. Apa sih itu Camino de Santiago? Itu nanti urusannya Pendeta Novita. Saya akan pandu kita pada hari ini ya. Kita mulai dulu. Yuk, kita bernyanyi memuji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, jadi
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi ini bersama kami boleh berjumpa lagi sekalipun hanya lewat ruang virtual, lewat Zoom. Tapi kami percaya pertemuan kami selain juga menjadi sarana melepas rindu karena kami tidak bisa berjumpa langsung, tetapi pada pagi ini kami juga mau belajar dari kesaksian seorang kawan kami, Pendeta Novita, yang akan berbagi tentang perjalanan yang dihayatinya bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga merupakan sebuah perjalanan spiritual. Berkati acara ini agar juga menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan semua percakapan kami pada hari ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita bicara tentang spiritualitas, ya, religiositas, orang yang mengasihi Tuhan, biasanya secara tradisional yang kita bayangkan adalah apa? Ke gereja, ya, berdoa, melayani di gereja. Tetapi dalam perkembangan termutakhir, seperti juga teori kecerdasan itu sekarang ada yang namanya multiple intelligence, kecerdasan multiple. Spiritualitas juga demikian, ya. Misalnya ada satu buku karangan Gary Thomas judulnya Secret Pathways. Dia bilang ada banyak sebetulnya model-model spiritualitas. Ada misalnya yang merasakan perasaan spiritualitas, religiositas itu kalau dia mengikuti ibadah, ya, ritualis, ya, ke gereja, ikut kebaktian, ikut misa. Tapi ada juga orang yang misalnya merasakan kehadiran Tuhan ketika dia melayani sesama. Ada juga yang merasakan kehadiran Tuhan secara intelektual, kalau dia baca, dia belajar. Nah, ada juga yang naturalis, yang ketika dia ada di tengah alam, ya, melakukan perjalanan. Dan ini yang hari ini akan di-share oleh Pendeta Novita. Pengalamannya melakukan sebuah perjalanan, sebuah ziarah di satu rute yang terkenal di Eropa yang disebut dengan nama Camino de Santiago, ya, di Spanyol. Seperti apa? Kita akan lihat sedikit, ya. Kami panitia yang menyiapkan ketemu sebuah video yang bisa sedikit menggambarkan rute itu. Nanti sebelum Bu Novita boleh berbagi langsung, ya. Kita lihat sedikit dalam video berikut ini.
Nah, Bapak Ibu, itu sedikit gambaran tentang apa namanya rute tadi ya, Santiago, Camino de Santiago. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya ya, masa sih itu yang dijalani Bu Novita ya kelihatannya jauh naik turun gunung. Bu Novita itu kan kayaknya kecil, mungil gitu ya. Percayalah, saya kenal beliau 25 tahun, dia itu jauh lebih bisa menjalani hal-hal seperti itu dibanding saya. Tapi supaya ada buktinya, ada video lagi yang akan saya putarkan. Ya, ini dokumentasinya Bu Novita. Anda boleh perhatikan baik-baik karena nanti di akhir acara akan ada sejumlah pertanyaan yang bisa jadi berkaitan dengan semua yang nanti kita akan lihat di sini ya. Hadiahnya menarik juga. Jangan takut, ada 10 ya Pak Adrian, 10 hadiah buat 10 orang yang bisa menjawab dengan benar. Sekarang kita lihat bagaimana sih kalau tadi itu mungkin orang-orang lain. Nah, ini baru Bu Novita di sini. Every
Baik, Bapak Ibu, sekarang waktunya Bu Novita yang akan men-sharekan pengalamannya ya. Saya akan serahkan ke Bu Novita. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan diketik saja di kolom chat. Nanti akan ada waktunya setelah sharing Bu Novita. Kita boleh, Bu Novita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silahkan, Bu Nov, diambil alih. Ya, terima kasih Pak Stira. Ya, selamat pagi Bu Bapak sekalian. Jadi perjalanan spiritual ini adalah sebuah perjalanan ya mungkin masih rasanya jarang didengar ya, khususnya kalau di Indonesia. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang merupakan satu jalur tua sebenarnya dari abad ke-8 sudah dimulai, tapi kemudian boomingnya itu di abad ke-12, jadi sebelum abad pertengahan bahkan ya. Nah, kalau kita bicara tentang di mana sih tempat ziarahnya orang Kristen ya. Nah, kita tentu tradisinya tidak ada sebuah kewajiban untuk bisa mengunjungi ya atau berziarah ke tempat-tempat suci begitu ya di yang ada dimanapun gitu ya. Tapi kita tahu bahwa ada 3 buah tempat spiritual perjalanan spiritual yang biasa dipakai. Yang pertama tentu Yerusalem ya. Yerusalem di mana di sana adalah tempat utama peristiwa tentang kehadiran Yesus Kristus, pelayanannya, dan kemudian yang kedua adalah Roma sebagai pusat kekristenan khususnya Katolik ya. Lalu yang ketiga sebenarnya adalah Camino Santiago. Nah, disebut sebagai tempat peziarahan, 3 tempat ini punya cara yang berbeda untuk berziarah. Ya. Nah, di dalam tradisi yang ada tentang Camino, maka ziarah Camino de Santiago adalah sebuah ziarah perjalanan kaki dalam jangka waktu yang panjang begitu ya. Saya akan share screen ya, Ibu Bapak sekalian. Sambil nanti menjelaskan daripada lihat wajah saya aja kan. Ya, jadi perjalanan Camino de Santiago Compostela sebutannya itu terutama di Spanyol karena Katedral Santiago Compostela-nya itu sendiri ada di Spanyol. Nah, apa sih Camino de Santiago Compostela ini dan apa yang bisa kita peroleh ketika melakukannya? Nah, ini adalah peta dari Spanyol begitu ya, dari sebagian Eropa. Nah, Ibu Bapak bisa lihat ada satu garis yang saya buat dengan berwarna abu-abu tuh ya di bagian utaranya Spanyol. Nah, ini adalah rute yang disebut sebagai French Way atau jalur utama dari Camino de Santiago. Jalur itu sendiri sebenarnya bisa dimulai dari berbagai tempat di Eropa. Ya karena memang ini adalah sebuah jalur ziarah yang ada di Eropa sudah ratusan tahun yang lalu mulainya dan kemudian berkembang dengan berbagai macam jalur dari mana-mana gitu ya, dari Portugis, dari Perancis, bahkan saya ketemu teman dari Jerman yang dia berangkat dari depan rumahnya gitu ya, udah mulai berjalan sampai ke Santiago. Jadi ini adalah pilihan rute-rute yang ada. Nah, rute yang paling umum adalah French Way ya, yang tadi saya kasih lihat di sini ada yang pakai warna kuning. French Way itu dari perbatasan Prancis dengan Spanyol, yaitu pegunungan Pirene sampai kemudian di kota Santiago. Ada apa sih di kota Santiago itu gitu ya? Di kota Santiago itu ada katedral, namanya Katedral Santiago de Compostela. Ya, sebuah katedral besar. Waktu saya ke sana lagi direnovasi, jadi tidak semua bagian bisa dimasukin. Ya. Nah, ada apa? Apa yang uniknya? Kenapa harus ke katedral ini gitu ya? Kenapa enggak katedral yang lain begitu ya? Karena di katedral ini dipercaya bahwa ada makam dari jenazah Rasul Yakobus. Ya, ini makamnya yang di sebelah kiri itu adalah jalur turun. Jadi makamnya itu di bawah katedralnya gitu ya. Jadi kalau kita mau ke makam, kita agak sedikit ada tangga kita turun, lalu kemudian masuk ke lorong.
Nah, karena waktu saya ke sana sedang renovasi, jadi tidak bisa masuk ke ruangan peti jenazah. Biasanya katanya orang-orang bisa berdoa di situ, pegang petinya gitu ya. Kalau saya hanya lihat dari luar karena sedang renovasi, jadi tidak boleh dimasuki dulu areanya. Nah, ini adalah Rasul Yakobus yang murid Tuhan Yesus ya, yang Yakobus, Yohanes, yang anak-anak Zebedeus ya. Yaitu, salah satu dari, 12 rasul atau pengikut, Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bicara tentang makam para rasul, di mana sih makam para rasul? Tidak semua makam para rasul itu bisa ditemukan dan, makam Rasul Yakobus pun ditaruh di tempat ini gitu ya, menjadi kontroversi, kenapa jauh banget dari Yerusalem, kenapa bisa ada di sana gitu ya. Nah, di dalam sejarahnya, maka pada abad ke-8 zaman Raja Alfonso II di Spanyol adalah seorang uskup bernama Teodomiro ya. Dia dilaporkan oleh seorang petapa namanya Pelayo bahwa dia melihat sebuah sinar aneh yang berasal dari hutan. Dan dia bermimpi bahwa di hutan itu ada sebuah hal yang sangat penting bagi, imannya begitu ya. Lalu ketika dicari tahu, mereka menemukan sebuah bekas makam gitu ya. Makamnya sudah tidak terawat. Lalu setelah mereka gali dan cari tahu tentang makam itu, maka mereka memahami bahwa makam tersebut adalah makam dari Rasul Yakobus. Nah, lalu setelah itu kemudian didirikanlah sebuah gereja di situ, di daerah Iria Plavia namanya, dan dinyatakan bahwa itu adalah, gereja untuk makam, Yakobus. Nah, namun pada abad ke-12 kemudian, makam tersebut dipindahkan ke Katedral Compostela, ke desa yang, eee, lebih besar pada waktu itu. Lalu kemudian ditaruhlah, sisa-sisa jenazah Rasul Yakobus di tempat itu dan dimakamkan. Dan dalam sejarahnya kenapa sih kok bisa jauh banget dari Yerusalem itu, kemudian sampai ada di Spanyol. Nah, nanti Ibu Bapak bisa buka ya di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul dicatat bahwa Rasul Yakobus itu sebenarnya mati di Yerusalem pada zaman Raja Agriba II, ya, ketika dia dibunuh begitu ya, dan menjadi rasul yang menjadi martir pertama dari kekristenan. Ya, kalau kita bicara tentang siapa sih martir pertama di dalam Alkitab, ya, kita tahu bahwa itu adalah Stefanus. Ya, tapi Stefanus bukan murid langsung dari Tuhan Yesus. Nah, dari 12 murid Tuhan Yesus kecuali Yudas yang bunuh diri gitu ya. Maka Rasul Yakobus ini adalah rasul pertama yang menjadi martir, dan dalam sejarahnya kemudian dia mau dibawa ke Spanyol untuk dimakamkan, tetapi dalam perjalanan kapalnya itu kena ombak, hancur, dan kemudian kapal itu menjadi terdampar begitu ya ke daerah Spanyol utara. Nah, orang-orang kemudian menemukan, tapi karena dulu belum memahami, ditanam, dimakamkan begitu saja, begitu ya. Nah, ketika abad ke-8 inilah, kemudian pada zaman Uskup Teodomiro, mereka menemukan kembali bahwa ternyata sebuah kuburan tua yang ada di sana adalah kuburan Rasul Yakobus, dan mereka kemudian mulai memberikan tempat yang lebih layak, begitu ya. Dan abad 12 dibangunlah gereja katedral. Nah, sejak abad 12 itu ketika katedral dibangun, maka kemudian dituliskanlah sebuah rute perjalanan dari berbagai tempat di Eropa untuk menuju ke Santiago dengan jalur yang tadi saya kasih lihat ya, dari berbagai tempat. Jadi orang tuh jalan tuh Ibu Bapak, dan zaman dulu kan masih jadul banget ya dibandingkan yang zaman saya pergi sekarang ini. Masih hutan-hutan, belum, jalurnya juga belum ada. Jadi orang harus merambat, cari-cari jalan sendiri, menembus pedesaan dan sebagainya gitu ya. Dan jalur itu kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku, dan akhirnya ketika abad pertengahan raja-raja di Eropa mulai melakukan sebuah perjalanan spiritual dari tempat mereka masing-masing ke Santiago de Compostela. Camino de Santiago de Compostela, apa sih artinya?
itu bahasa Spanyol ya Ibu Bapak. Camino itu artinya jalan kaki. Ya. Jadi mau ke mana? Ke pasar, pakai apa? Camino gitu ya. Jalan kaki. Jadi jalan kaki itu artinya Camino itu artinya jalan kaki. Nah, Santiago itu adalah bahasa Spanyol untuk Yakobus. Ya, Santiago. Ya. Nah, lalu Compostela itu artinya adalah gugusan bintang. Ya, tapi kemudian menjadi sebuah nama sebutan untuk Katedral Santiago. Gugusan bintang karena diyakini bahwa di lokasi itulah Bima Sakti, ya gugusan Bima Sakti terlihat dengan jelas begitu ya. Nah, lalu di dalam perjalanan menuju Santiago itu ujungnya ya tadi ya Katedral Santiago de Compostela. Untuk masuk ke sana, kita masuk kayak sebuah lorong kecil, lalu kemudian menemukan lapangan yang luas tempat katedral itu berada. Itu foto saya, ceritanya lagi ngangkat itu tuh bendera Indonesia pakai kertas, karena nggak bawa bendera Indonesia, jadi saya cari spidol merah, terus bikin, terus saya kasih tulisan, "Yo soy Indonesia", bahasa Spanyol artinya saya Indonesia gitu ya. Biar centil-centilan sedikit Ibu Bapak. Nah, perjalanan itu sendiri saya mulai dari Paris pada waktu itu. Jadi saya datang ke Eropanya, saya lewat Belanda, dari Belanda saya ke Paris. Kemudian dari Paris itu saya naik kereta ke Bayonne namanya. Dari Bayonne itu sebuah kayak kota kecil di Perancis. Saya naik bus ke desa pertama untuk memulai, namanya Saint John Pied de Port. Nah, dari Saint John Pied de Port ini sampai Santiago Compostela jaraknya itu 800 kilometer. Ya, sekitar itu kurang lebih karena kita bisa kayak milih jalurnya lewat desa mana yang bisa lebih panjang atau lebih singkat dan sebagainya. Tapi yang resminya itu 800 kilometer jaraknya. Itu kalau di Indonesia kayak dari Jakarta ke Surabaya, Ibu Bapak, sekitar itu gitu ya jaraknya. Nah, ini adalah alberge ya, sebutannya, tempat penginapan ya. Alberge pertama saya di Saint John Pied de Port. Ya, saya nyampe tanggal 3 Mei 2017. Lalu saya mulai jalan tanggal 5 Mei 2017. Jadi 2 hari saya cari informasi dulu, terus membiasakan dengan udaranya yang beda, cuacanya gitu ya. Nah, jadi ini semacam hotel backpacker, tidurnya di ranjang susun begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan di desa Saint John Pied de Port untuk memulai? Yang pertama adalah pendaftaran. Jadi kita kayak ada kantor pilgrim, ya itu buat kantor peregrina dan peregrino, itu bahasa Spanyol artinya peziarah. Nah, di kantor itu kita daftar, kita kasih nomor paspor kita, terus kita sebutin kita tujuannya apa dan sebagainya. Apakah kita tujuannya sekedar jalan-jalan atau kita tujuannya mau spiritual begitu ya, ziarah spiritual. Nah, terus di situ kita dapat satu namanya kredensial, ya paspor untuk dicap. Jadi sepanjang jalan kita bakal dicap, kita kayak ngumpulin cap-cap, kita udah lewatin mana dan ini cap pertama saya oleh petugas saat pendaftaran. Dan di Saint John Pied de Port, hal yang penting adalah ini, timbangan. Ini bukan kayak pas dari tadi bilang ya soal berat badan begitu ya. Ini bukan buat nimbang badan Ibu Bapak, nggak mungkin kan cantelannya kayak gitu, masa nyantelin baju. Tapi ini adalah timbangan buat tas. Jadi pihak dari official pilgrim ini akan menyarankan kita untuk membawa beban tas itu maksimal 15% dari berat badan kita. Ya, saya waktu itu beratnya 50 kiloan ya, 52 atau 54 gitu. Jadi harusnya saya 5 kilo, tapi kemudian tas saya sampai 5,5 gitu. Kalau lagi bawa beras, beras berat, bawa beras bisa sampai 6 kilo. Nah, jadi ditimbang dulu dan kalau memang ternyata berat tas kita itu terlalu berat, maka petugas akan menyarankan kita meninggalkan, mengurangi isi
tas kita. Ada sih yang bawa tenda gitu ya, ada yang bawa kayak peralatan masak dan sebagainya gitu ya. Dan awalnya mereka bawa, lama-lama di dalam perjalanan pada ninggalin juga karena nggak terlalu butuh. Dan kemudian mulailah perjalanan. Tanggal 5 Mei saya memulai perjalanan itu. Ini adalah pintu gerbang untuk keluar dari kota Saint John in the Port, mulai rute perjalanan. Nah, ini adalah kerang. Kulit kerang ya. Kulit kerang itu simbol dari perjalanan Camino sendiri. Ya, di dalam tradisi Spanyol, kerang ini disebut sebagai Jacob Shell, ya, Santiago Shell. Jadi ini dianggap, nah kerangnya disebut sebagai kerang Yakobus begitu ya. Dimakan sih dalam tradisinya, kerangnya gede-gede Ibu Bapak. Nanti saya kasih lihat yang saya punya. Nah, terus jadi semacam simbol untuk Camino kita gantungin di tas selama perjalanan. Nah, sehingga kita bisa mengenali sesama peziarah ketika melihat ada kerang yang digantungin. Nah, Ibu Bapak sekalian, ya saya merenungkan di dalam perjalanan ini bahwa hidup ini kan adalah sebuah ziarah, ya, pengembaraan. Kita berziarah, kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi tempat itu bukanlah tujuan. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid, ikutlah aku, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang, ayo ikut aku ke Yerusalem, atau ayo ikut aku ke Nazaret, atau bahkan ayo ikut aku ke Golgota. Tidak. Tuhan bicara tentang, ikutlah aku, maka itu adalah panggilan sebuah peziarahan. Bukan tempatnya yang menjadi satu hal tujuan, tapi perjalanan itu sendiri yang menjadi tujuan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mau share 3 buah perenungan buat kita tentang hidup ini sebagai sebuah ziarah. Yang pertama, beban. Setiap orang memiliki beban hidup, hal yang mesti ditanggung, hal yang mesti dibawa di dalam perjalanan hidupnya. Ada beban yang sangat berat, ada beban yang kita pikir ringan. Ada beban yang memang seharusnya kita pikul, kita tanggung. Misalkan kita punya keluarga yang berkebutuhan khusus, atau kita mengalami sebuah sakit yang berkepanjangan. Namun banyak beban dalam hidup kita yang sebenarnya bisa kita lepaskan. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan tentang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita mengaminkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melepaskan beban-beban hidup kita, dan yang terlebih adalah beban dosa. Nah, karena itu di dalam kehidupan kita, kita mesti belajar merelakan, melepaskan beban-beban kehidupan kita. Nah, ini adalah foto barang-barang yang saya foto di sebuah biara. Lalu disediakan meja untuk orang silahkan meninggalkan barang-barang yang mereka pikir udah nggak dipakai. Nah, lihat di situ ada sepatu-sepatu begitu ya, itu bukan orangnya ciakah tuh. Tapi ini sepatu cadangan, mikirnya waktu awal, bawa sepatu cadangan nanti bakalan diperluin gitu ya. Nyatanya lumayan tuh, sepatu juga 0,5 kilo, ditenteng-tenteng tiap hari, berat gitu ya. Saya sih cadangannya sendal jepit Ibu Bapak. Ya, terus ada yang ninggalin, tas gitu ya, ada yang ninggalin tempat tidur dan sebagainya, matras dan sebagainya, games dan sebagainya. Nah, ada sebuah tradisi di Camino untuk menjadi simbol melepaskan beban hidup, ya. Ini adalah satu buah gundukan yang ada tiang, dan di atas tiang itu ada salib yang terbuat dari besi. Ya, salib ini dibangun oleh Knight Templars pada abad 15 ya, ketika jalur Camino ini mulai diikuti oleh banyak orang dari berbagai tempat. Nah,
Yang menarik dengan salib ini adalah untuk mendaki ke arah salib tersebut, melewati salib tersebut, kita harus menempuh sebuah perjalanan mendaki sekitar 20 kilometer. Mendakinya kayak begini nih gitu ya. Naik turun sampai ketemu salibnya itu sendiri. Salibnya itu sendiri nggak tinggi, Ibu Bapak. Nah, ini ya cuma mendaki kayak begitu sedikit, lalu kemudian kita menemukan salibnya. Disebutnya Cruz de Ferro atau salib besi di daerah Pegunungan Leon namanya. Ini sekitar 150 kilometer sebelum masuk kota Santiago. Yang menarik dari salib besi ini adalah Ibu Bapak melihat gundukan yang di bawah tuh yang ada orang yang lagi berdiri. Nah, gundukan itu adalah batu yang dibawa oleh para peziarah dari sejak abad pertengahan. Batu yang mereka bawa dari rumah mereka masing-masing, gede ataupun kecil, lalu kemudian mereka tinggalkan di situ sebagai sebuah sikap bersedia melepaskan beban-beban kehidupan sebelum memasuki kota suci Santiago, gitu ya. Menjadi sebuah perenungan bahwa dalam kehidupan kita, kita harus bersedia melepaskan beban-beban hidup kita, membawanya kepada salib Kristus. Ya, saya sendiri bawa beberapa buah batu dari Jakarta pada waktu itu, lalu saya taruh di situ ya sambil berdoa. Ada orang yang naruh di situ juga bentuknya macam-macam gitu ya, ada yang foto keluarga yang meninggal, ya karena begitu susah untuk melupakan gitu ya. Ada yang juga menaruh surat pemecatan atau PHK dari kantornya karena dia begitu stres dengan hal itu, dia bawa di situ, dia tinggalin dan ingin hidup lepas dari rasa stres karena PHK itu dan siap memulai hidup yang baru gitu ya. Jadi simbol untuk melepaskan beban hidup kita di Cruz de Ferro atau salib besi itu. Nah, hal yang kedua yang saya mau sharingkan tentang ziarah adalah hidup ini adalah soal keseimbangan. Seimbang antara jalan-jalan dengan bergaya. Gaya Ibu Bapak gitu ya. Seimbang antara jalan-jalan ya dan istirahat ya. Antara bekerja dengan istirahat, antara melakukan tugas-tugas kita dan beristirahat. Kadang-kadang kita merasa bahwa istirahat atau berlibur atau bersantai adalah sebuah hal yang salah begitu dan merasa berdosa kalau kerjaan banyak lalu kita sedikit duduk atau berbaring beristirahat. Namun menjaga keseimbangan antara berjalan dan beristirahat menjadi hal penting di dalam Camino. Biasanya berangkat pagi itu sekitar jam 6 atau jam 5 gelap-gelap orang udah mulai jalan. Kalau saya karena masih dingin, nggak kuat, jadi saya biasa jalan tuh jam 7. Maksimal tuh orang mulai jalan jam 8. Kenapa? Karena di penginapan kalau belum jalan penjaga biaranya sama para petugasnya ya atau di penginapan yang punya swasta diusir tuh jam 8 pokoknya orang udah harus jalan ziarah tuh nggak boleh leha-leha gitu ya harus jalan. Nah, saya biasa jam 7-an lah jalan dan dalam perjalanan ya mau jalannya seperti apa ya mesti dijalanin. Apakah nanjak, apakah dan kadang-kadang kita nggak bisa lihat jalanan yang ada di depan kita. Kadang harus dalam situasi hujan-hujan ya harus jalan begitu ya. Saya bawa jas hujan dari Jakarta, ternyata sangat berguna sekali dan nggak bisa bawa payung karena payung itu ketiup-tiup, anginnya kencang banget gitu. Jadi jalannya mau meliuk-liuk, mau seperti apapun, ya kita harus menjalankan kehidupan kita. Kita nggak bisa memilih, Tuhan aku mau hidupku mulus aja. Tuhan aku mau jalanku rata aja, penuh bunga-bunga, menyenangkan, udara cerah, nggak bisa. Kita harus nekuni setiap perjalanan kita seperti apapun jalan yang dihadapi. Dan menjadi penting dalam perjalanan itu adalah teman dan sahabat. Nah, di foto ini yang baju hitam ada nih Selina ya yang tadi ini nanti mungkin bisa diajak sharing ada Pak Stefan di sini kan bisa terjemahin bahasa Portugisnya Selina dari Brazil. Menjadi penting sebuah persahabatan di dalam perjalanan. Bahwa perjalanan ini ya perjalanan kita sendiri
bersama Tuhan, tapi ada teman dan sahabat yang berjalan bersama kita, yang bisa saling menolong. Ada banyak juga tentu orang-orang dalam perjalanan kita yang tidak peduli dan semua memperjuangkan diri mereka masing-masing. Tapi betapa berharganya ketika kita menemukan sahabat-sahabat dalam suka duka di dalam perjalanan itu. Dan selain berjalan, yang penting adalah beristirahat. Ya, di sana ada mata-mata air yang disediakan begitu ya. Ini Ibu Bapak kalau lihat di sebelah kanan saya ada keran tuh ya. Itu keran airnya bisa langsung minum ya Ibu Bapak. Jadi kayak ada dari mata air, sumber mata air. Kalau beberapa orang-orang Eropa sih yang biasa higienis hidupnya merasa kayak, "Ya ampun dari mata air gitu takut nanti sakit perut atau apa." Cuma saya mah cuek aja, kan kita mah Indonesia gitu ya, udah biasa kotor. Jadi saya minum dari mata air juga nggak pernah sakit perut gitu daripada mesti beli-beli airnya gitu ya. Jadi ada banyak mata-mata air yang disediakan dan, kita bisa ambil airnya untuk kita minum dalam perjalanan. Dan membawa minumnya juga saya cuma di satu botol aja gitu ya, yang satu botol seliter biasanya dari pagi udah diisi, nanti kalau aus di ini lagi. Tapi kadang-kadang saya buang botol seliternya, terus saya pakai botol yang setengah literan gitu ya. Nah, terus yang menarik adalah di perjalanan itu disediakan selain mata air untuk kita minum, juga mata air anggur. Nah, ibu bapak yang doyan minum wine, bisa puas deh di sana. Jadi ada banyak daerah-daerah yang menyediakan, wine gratis buat diminum sesukanya. Saya nggak bisa minum ibu bapak, jadi saya cuma minum seteguk aja waktu itu. Terus udah jalan, yang lain mah pada menampung-nampung itu di botol-botol kayak gitu buat pada diminum. Ya, menjadi penting bahwa kita duduk sejenak, beristirahat, membiarkan tubuh kita mendapatkan waktu jedanya, sehingga kita tidak memaksa diri kita, kita membiarkan, diri kita bisa beristirahat dengan baik. Nah, lalu hal yang ketiga yang mau saya sharing-kan selain beban hidup, lalu juga keseimbangan antara jalan dan beristirahat, yang ketiga adalah petunjuk jalan. Yang khas di Camino ini adalah sebuah petunjuk jalan seperti ini, panah berwarna kuning. Ya. Nah, panah berwarna kuning ini bisa kita temukan di mana-mana. Nah, sama seperti hidup kita sebenarnya ada petunjuknya. Nah, Tuhan memberi petunjuk kepada kita untuk hidup. Ya, petunjuk yang kita miliki dalam iman kita adalah firman Tuhan, ya Alkitab. Nah, petunjuk itu ya kita harapkan bisa jelas, hitam di atas putih. Ya, jelas mau kemana arahnya, berapa kilometer yang kita harus tempuh, nanti rutenya akan seperti apa, petunjuknya jelas begitu ya, dan itu menyenangkan buat kita. Namun seringkali hidup kita juga dipenuhi dengan hal-hal yang memerlukan satu hikmat kayak begini. Ini petunjuk jalan Ibu Bapak, tumpukan batu-batu yang menunjukkan arah gitu ya. Dan kadang-kadang ini kita temukan di jalan. Kalau kita cuma lewat, kita pikir cuma tumpukan batu di tanah gitu ya. Tapi kalau kita mau berhati-hati memperhatikan, kita bisa menentukan, oh ini tunjuknya mau nunjukin kita kemana nih, ke kiri atau ke kanan. Atau kayak begini, petunjuk jalannya, panahnya ada di jalanan. Untung lagi habis hujan ke sana. Jadi akhirnya saya ngelihat tuh ya, oh panahnya ke situ karena ada airnya. Bayangkan kalau lagi kering, kayaknya nggak jelas tuh tandanya. Ya, atau sebuah bongkahan batu di tebing begitu, dikasih panah warna kuning, atau panahnya bahkan udah rada-rada hilang gitu ya. Nah, menjadi hal penting dalam hidup kita, bagi saya, untuk, belajar menemukan petunjuk Tuhan, agar kita tidak salah jalan. Dan untuk menemukan petunjuk Tuhan, kita mesti memperhatikan sekitar kita, mesti mengenali apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dalam perjalanan kehidupan kita. Nah,
Itu Ibu Bapak sekalian yang saya mau sharekan. Lalu ada satu video lagi, boleh Pak Tira. Bentar ya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya, baik. Terima kasih Bu Novita ya. Tadi kalau bicara tentang petunjuk jalan tuh saya yang paling berkesan yang lobang di apa? Di jalanan ya tadi ya. Ada tanda panah di jalan ya. Iya. Pikir pantesan hidup kita di Kelapa Gading nggak jelas. Banyak banget lubang jalanannya kan ya. Jadi petunjuk jalannya membingungkan. Nah, terima kasih untuk sharingnya Bu Novita. Saya masih menunggu kalau ada yang mau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sebelumnya barangkali Ibu Novita mau meminta temannya untuk berbagi sebentar. Pak Stephen, ada Pak Stephen? Pak Stephen boleh membuka mic-nya? Ada. Nah, Pak Stephen boleh membantu ya. Waduh, ini Bu lebih Novita? gampang baca daripada dengar nih. Dengar agak Portugis. Dengar Ya Portugis Ibu agak Bapak di kebaca sini ntar. ada teman saya Selina, ya dia gak bisa bahasa Indonesia yang pastinya. Terus dia bilang sih belum siap kalau mesti harus cerita presentasi kayak gitu. Mungkin kita tanya kabarnya aja gitu ya. Ya. Yang nanya Pak Stephen? Dia bisa bahasa Spanyol, Bu Nov? Ya bisa. Oke, Pak Stephen boleh, Pak Stephen? Silakan. Coba ya. Boleh. Miss Selina, this is our friend, Reverend Stephen. He can speak Spanish, so he will A little ask bit. you some question. Nah, Un poco. Di itu dulu mungkin spotlight. Oke. Ini saya. Mas Stephen-nya. Apa? Oh, enggak, Nanya Selinanya. Saya bingung mau nanya apa. Ya, Bu Novita yang tanya, Pak Stephen yang terjemahkan. Nah. Sorry Selina. Ya. Selina, how are you? Né, como falo assim? Estou bem, mas não entendo inglês, mas não hablo inglês. Ya, it's okay. Mas Stephen bisa. Ya, dia bilang dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi akan coba. Ya. Barangkali apa yang berkesan gitu dalam menjalani rute
Camino Santiago, Pak Stefan boleh tolong disampaikan. Gracias, gracias. ¿Qué es tu impresión de peregrina en a la Compostela, Santiago. que de San ¿qué es tadi? Santiago. Santiago de Compostela. Sí. Sí, entende se hablar em português e em espanhol? Não? Portugués, español, por Es- favor. Espanhol e português. Ok. ¿De dónde eres? Sou de Brasil. Oh, Brasil, ok. Sim, sim. É, meu caminho em Espanha foi para que aprendesse a viver solo em pensamento, em espírito, em físico. Então, foi uma oportunidade de estar sola para que fosse ter força para continuar a vida. Ok. Orei Jadi, muito, sorri muito, muitos amigos. Foi muito bem. Oke, ya. Jadi katanya perjalanan itu merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi fisiknya, tapi juga spiritualitasnya. Novita era uma pessoa muito forte, muito forte. Muy fuerte. Sim, Ya, katanya Novita. Novita sangat kuat sekali katanya jalannya. Muy bien, Selina. Gracias. Gracias, gracias. Okay, thank you, Pastira. Thank you, Selina. Hi, Thank you, Selina. Gracias. Obrigada, Salina. Obrigada, Formada, obrigada. Selina. Gracias. Gracias. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya ke Bu Novita secara langsung. Kalau nggak ada yang mengetik secara langsung deh, boleh. Silahkan. Di jalur Camino bisa sepedahan juga loh, Pak Sira. Ada jalur buat sepeda. Jadi kalau Bu Yoka dan rombongan mau mencoba, bisa cycling di Itu sana. kira-kira biaya perjalanan seluruh perjalanan itu berapa duit, Nov? Kalau untuk proses Camino-nya sendiri waktu itu saya 15, Pak, di luar tiket ya. 15 juta ya. 15. Oh, 15 juta atau 15.000? 15 juta. Oh, oke. Ya, itu buat ini sih kayak waktu itu kan saya pergi karena cuti sabbatical dari gereja ya. Jadi cuti sabbatical 3 bulan karena setelah 10 tahun pelayanan pendeta, cuti 3 bulan. Nah, lalu 2 bulan itu saya pakai untuk perjalanan Camino ini. Saya selesai dalam 38 hari pada waktu itu. Jadi kemudian visa saya masih ada, saya masih keliling ke daerah Eropa. Nah, Camino sendiri 38 hari. Nah, terus untuk perharinya lagi tuh saya ngabisin target saya sekitar 15 euro sih. Itu udah minimalis banget sih. Kalau orang-orang Eropanya rata-rata mereka 25 sampai 30 euro per hari. Kenapa bisa hemat? Kalau saya biasanya soalnya penginapan tuh di alberge gitu. Jadi kayak penginapan backpacker gitu ya, yang misalnya di biara buat 100 orang gitu, tidurnya kayak kasur tumpuk gitu, atau kayak cuma pakai matras doang di satu gereja gitu, dia buka, kita bisa pakai dipinjemin matras buat tidur. Nah, itu cuma 5 euroan tuh, 75.000 gitu ya. Jadi rada murah tuh. Terus buat makan biasanya sharing-sharing, masak bareng, jadi kayak patungan, rame-rame masak, itu lebih murah sih.
kayak gitu. Jadi Itu masak rame-rame di alberge itu. iya di alberge. Ya, namun nggak semuanya alberge itu bisa masak sih Pak. Kalau misalnya dia yang kayak biara yang eh, udah apa maksudnya biara itu kan maksudnya mereka udah ada kayak tukang masaknya apa segala. Justru dari para biarawan itu yang masakin buat kita. Terus kita kayak bisa ngasih donasi 1 euro atau 2 euro gitu. Nanti kita dikasih makan gitu. Tapi kalau yang di alberge yang non biara kayak tempat alberge yang punya pemerintah atau swasta atau kadang-kadang tuh ada ya Pemda setempat yang buka bangsal-bangsal atau gereja-gereja tua gitu ya. Nah, itu kita masak sendiri gitu. Ada dapurnya, jadi kita bisa masak, bisa pinjam peralatannya gitu. Itu perjalanannya musimnya enggak? Misalnya pada musim panas, musim semi, atau hanya atau sepanjang tahun buka? Sepanjang tahun dibuka rutenya. Namun kalau pas lagi musim dingin tuh orang biasanya menghindari banget karena biasanya rata-rata nggak kuat sama cuacanya. Kalau terlalu dingin begitu. Terus kalau yang paling banyak itu biasanya mereka di bulan Juni pertengahan sampai ke Juli. Kenapa? Karena tanggal 25 Juli itu adalah perayaan Hari Rasul Yakobus, perayaan di Santiago Compostela. Jadi para peziarah biasanya rata-rata ngitung-ngitung supaya mereka tuh nyampe Santiagonya sebelum tanggal 25 gitu ya. Jadi kayak Juni pertengahan kayak gitu udah mulai jalan. Nah, tanggal 25 Juli udah sampai di sana. Tapi itu musim panas banget dan ya pas tanggal perayaan itu jadi penuh banget sih. Orang-orang bilang kayak susah dapet penginapan jadi kayak mesti tidur di lapangan-lapangannya katedral gitu-gitu. Nah, waktu itu saya berangkatnya bulan Mei awal. Kalau dalam perjalanan misalnya kita merasa nggak kuat nih, padahal ini masih siang ya, masih jam 2 sore gitu. Itu bisa nggak berhenti aja atau cari penginapan di situ atau harus cari lagi, jalan lagi sampai Bisa Pak, agak jadi malam gitu. memang kan ini sebuah perjalanan yang berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita masing-masing. Jadi setiap hari kayak kita mau jalan berapa lama sampai berapa desa itu kita sendiri yang atur begitu. Jadi kalau kita merasa capek ya udah saya pernah jatuh keguling-guling pas baru masih pagi gitu jalan terus sama ada temen dari India jalannya cepet banget gitu terus saya kan akhirnya tergopong-gopong bareng sama dia jalan tapi jalannya itu habis hujan gitu jalannya curam menurun gitu batu-batu terus karena terburu-buru gitu licin akhirnya saya jatuh keguling-guling gitu nah itu terus akhirnya ya udah teman saya bilang saya duluan aja terus saya berhenti akhirnya saya nggak lanjutin jalan sih waktu itu saya cari akhirnya tapi masih nggak ada desa saat itu waktu saya jatuh itu jadi saya istirahat sebentar terus saya jalan ke desa terdekat terus istirahat di desa itu gitu nah, besokannya itu jam baru berapa udah boleh masuk ke alberge itu jam 3-an Pak jam 3-an udah boleh masuk paling buka. Ya udah buka paling malam itu jam 10 tuh alberge tuh rata-rata tutup apalagi yang biara-biara ya setelah ibadah malam tuh jam 9-an mereka udah tutup udah nggak terima pilgrim lagi gitu. Albergenya itu harus atau ke alberge itu mesti booking dulu nggak bukan bikin reservasi dulu atau kita bisa aja masuk berhenti di situ terus bisa ini ada kamar gitu saya mau masuk gitu. Ini Pak Stefan udah semangat banget nih kayaknya nih. Iya Pak Stefan ngomongin. Kalau yang ini disebut minggu depan saya berangkat. Nggak ada tempat HD Pak di situ Pak. Bapak jangan pergi. Ada. Sama Bu Gebi berangkat Bu Gebi, Pak Adrian. Iya Pak Stefan kalau alberge yang disebut alberge itu kan memang khusus buat pilgrim ya. Jadi nggak boleh sistem booking sih Pak.
Nah, tapi kan memang di kota-kota yang agak gedean tuh pasti ada hotel-hotel lain gitu ya. Nah, tapi harganya ya lebih mahal, kayak alberge cuma 5 euro dapat, 7 euro. Ya kalau hotel yang lain bisa 25 euro, 30 euro sekali nginep gitu ya. Nah, jadi kalau yang disebut alberge itu kita nggak boleh booking. Booking buat temen aja, misal, oh teman saya masih itu tuh di belakang tuh 2 kilometer lagi gitu, nggak boleh. Jadi pokoknya sistemnya memang yang mau dipertahankan oleh alberge-alberge tradisional itu adalah spiritualitas perjalanan itu sendiri. Begitu, setiap orang menjalankan bagiannya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa kayak booking-bookingan. Nah, tapi ya tadi ada yang hotel-hotel yang lain begitu ya, yang harganya jadi lebih mahal. Jadi ya itu. Bu Nov, tanya dong. Nah, tapi kalau misalnya kan bisa nggak kalau kita misalnya jalur wisata, bisa sih, kayak misal udah ada jalur wisata yang kayak diaturin tuh jalurnya mau berapa kilo, terus nginepin di mana aja. Ada sih tur-tur perusahaan-perusahaan tur travel gitu yang bisa ngaturin rute-rute kita gitu. Ntar kalau capek juga jemput segala macam. Nah, tapi mereka yang ngikutin jalur wisata itu nggak boleh nginep di alberge gitu. Kalau di hotel Karena berapa? si alberge itu 30. Nginepnya di hotel berapa? Oh, rata-rata 25 euro, Pak. 25. Soalnya saya pernah sekali 30 euro gara-gara ada teman saya sakit di satu kota, udah nggak kuat jalan, udah muntah-muntah gitu, saya nggak tega ninggalin. Terus ya udah cari tempat penginapan terdekat, ternyata albergenya masih jauh banget, teman saya udah nggak sanggup jalan. Akhirnya nyari yang terdekat, waktu itu 30 euro. Saya langsung itu harga penginapan 6 hari, cuma ya demi temen. Jadi ya udah gitu. Tadi Pak Adrian mau tanya, Pak Adrian. Nov, saya mau tanya dong. Ini kan Ya, Pak. jalan 800 km. Ini sebenarnya orang iseng pertama kali kenapa sih, ngapain sih dia mau bikin beginian? Maksudnya kenapa ya? Itu sehingga orang sampai sekarang setelah ribuan tahun, setelah 1000 tahun aja orang masih mau ngikutin. Sebenarnya siapa sih yang ngapain dia mulai pertama kali itu untuk apa gitu? Ya, dipicunya memang pada abad ke-8 ketika jenazah Yakobus itu mulai ditemukan begitu ya. Lalu kemudian dibikin gereja, dan saat itu juga diwarnai dengan suasana politik di Eropa ya, ketika nasionalisme gitu ya menjadi hal yang penting untuk dilakukan, maka Raja Alfonso II kemudian menggunakan momen penemuan itu untuk membangkitkan kembali satu jati diri Spanyol pada waktu itu, sehingga mulailah kebentuk. Nah, ketika kemudian akhirnya jalur itu mulai ada dan berjalan, jalur primitifnya dulu mulai kebentuk gitu. Nah, pada abad ke-12 itulah titiknya ketika Katedral Santiago itu sendiri didirikan, jenazahnya dipindahkan ke sana, dibikin katedral yang lebih besar. Lalu kemudian akhirnya dari seluruh Eropa raja-rajanya punya sebuah misi untuk menemukan satu kekuatan spiritual lah begitu ya. Nah, ada satu kisah bahkan di abad pertengahan tahun 1500-an sekian kalau nggak salah begitu, ketika pasukan Perang Salib mau berangkat nih dari Spanyol, terus mereka mendapat satu penglihatan bahwa Rasul Yakobus itu datang kepada mereka dan memberikan mereka berkat untuk memulai perjalanan mereka. Nah, hal-hal itu yang kemudian membuat satu istilahnya di pengkultusan ya terhadap Rasul Yakobus itu semakin menguat di Spanyol, dan akhirnya jalur Santiago itu terus dikembangkan dan menjadi satu tanda kayak kalau ingin dapat berkat doa ke sana begitu ya. Nah, memang kan kalau kita bicara tentang jalur-jalur spiritual ya banyaknya Katolik yang punya ya, karena ya kayak misal ke Roma apa segala macam. Coba kalau orang Katolik dengan orang Protestan jalan ke Yerusalem, kan berada beda gitu ya. Orang Yerusalem mungkin jalan-jalan gitu, orang Katolik tuh ada doanya gitu kan, ada pokoknya kayak ritual-ritualnya gitu kayak gitu. Nah, Spanyol ini kan memang Katolik, jadi kemudian Katolik yang kemudian terus mengembangkan sebuah tradisi berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan dengan datang ke makam Rasul Yakobus itu sebagai martir pertama, berarti punya kekuatan, kesetiaan iman dan sebagainya kayak gitu. Nah, tapi pada zaman sekarang ya abad 20-an rutenya udah rute internasional umum tanpa hanya Katolik sih. Saya ketemu orang Islam,
saya ketemu orang Yahudi, saya ketemu seorang rabi dari Yerusalem yang jalan tanpa pakai sepatu. Gitu, kayak gitu. Tapi masih Yahudi kok Yakobus gitu ya. Tapi bagi dia menggunakan itu sebagai sebuah jalan, sebuah sebuah latihan spiritual, dia bilang begitu ya. Jadi kalau orang-orang Kristen bisa melakukannya, Christianity bisa melakukannya, kenapa Jews nggak bisa melakukan hal itu? Jadi dia kemudian melakukan itu. Jadi udah tidak lagi berpegang kepada ini. Nah, kalau buat orang-orang Katolik, mereka punya buku doanya. Dan ada kan gereja-gereja sepanjang perjalanan gitu di mana mereka bisa berdoa begitu ya. Nah, tapi kalau yang istilahnya orang tanpa yang ateis dan sebagainya, ya tidak percaya agama ya jalan aja biasa gitu. Nah, kalau bagi saya waktu itu saya bikin buku doa sendiri. Kayak gini nih, Bapak. Jadi kan pakai bahasa Spanyol ceritanya. Tuh, jadi saya kayak tulisin doa Bapa kami. Ini bukunya udah kena hujan, udah kena ini jadi agak lecek. Jadi kayak ada lagu-lagu, terus setiap hari saya baca Injil gitu ya. Selama Camino membaca kembali 4 kitab Injil kayak gitu. Jadi latihan-latihan spiritual seperti itu sih yang ada dalam perjalanan. Ada orang-orang yang yaitu awalnya misinya adalah misi iman ya, menguatkan spiritualitas, tapi pada masa kini lebih kepada hal-hal umum sih, orang-orang yang ingin berpetualang, orang-orang yang ingin nyoba, atau orang-orang yang lagi punya satu beban hidup gitu ya, lalu Camino. Ya karena kan tadi ada Cruz de Ferro itu kan kayak melepaskan beban di situ gitu ya, orang sampai doa, orang tuh bisa sampai nangis-nangis di situ gitu ya, yang baru bangkrut gitu ya, atau yang baru bercerai terus nangis-nangis di situ, kayak setelah itu kemudian ya kayak lepas lah beban hidupnya dan meneruskan hidup. Jadi ya berkembangnya karena memang ada ketertarikan ya tentang perjalanan itu sendiri yang dimulai dari satu perjalanan satu sejarah politik gitu ya di Spanyol itu sendiri. Nah, kalau Bu Novita sendiri nih, kenapa milih melakukan perjalanan ini? Bangkrut karena apa waktu itu, Nov? Kenapa Pak Stefan? Kamu ya pertanyaannya sama dengan Pak Stira. Ya, kamu bangkrut karena apa waktu itu? Enggak, saya enggak bangkrut, Pak. Patah hati loh. Enggak, pada waktu itu kan karena cuti sahabat. Sebenarnya cuti sahabat saya itu udah telat beberapa tahun kan, kayak cuti sahabat kayak nanti aja gitu kan. Tapi terus kayak dulu kan Pak Roni Setiabukti sama Pak Mulyadi kayak, ayolah cuti sahabat, ambil kursus ke UKDW gitu ya, atau pelayanan kemana gitu ya, ke daerah gitu, sempat kepikiran untuk ke Kalimantan gitu ya. Terus saya mikir tadi yang Pak Stira bilang di awal kan, tipe spiritualitas orang tuh berbeda-beda. Nah, saya ingin menggunakan cuti sahabat itu menguatkan iman saya dengan tipe spiritualitas yang saya punya. Dan tipe spiritualitas saya ya naturalis gitu ya. Saya punya sisi naturalis. Maka saya membayangkan gitu ya. Terus orang juga bilang, Teise gitu ya. Ke biara di Teise kan rame tuh ya orang. Terus saya mikirin ya, selama kayak sebulan atau 2 bulan saya di biara di Teise berdoa sehari 3 kali, nyanyi-nyanyi, itu kayaknya bukan saya banget deh. Saya nggak terlalu suka nyanyi gitu kan. Apalagi bisa berulang-ulang. Ada yang menemukan satu. Saya bisa bayangkan soal menyanyi itu. Ya. Bisa kayak sehari bisa nyanyi berulang-ulang gitu kan. Walaupun mungkin ada kerjanya, ada bertaninya, ada macam-macamnya juga kegiatan kemanusiaannya gitu ya. Terus saya bayangkan, 2 bulan, 3 bulan di Teise, doa nyanyi, kayaknya bukan saya banget. Nah, terus kepikiran memang mau ambil studi aja, studi singkat gitu ya. Atau pelayanan di gereja lain begitu ya. Nah, tapi balik lagi kepada saya mau melakukan sesuatu yang keluar dari zona nyaman saya dan menemukan kembali cara spiritualitas saya. Nah, waktu itu ada teman-teman, sebenarnya 3 orang teman pendeta yang mau jalanin. Mereka provokasi saya tuh dari awal tuh, ayo pergi yuk tahun depan pergi. Awalnya mereka bilang gitu, saya enggak. Terus ketika
ketika akhirnya saya mulai memikirkan cuti dan akhirnya oh ya kayaknya saya mau ambil jalan itu, 3 teman itu malah batal gitu karena ada yang sakit, ada yang Pasti bukan saya kan itu ya. Saya soalnya bukan tipe itu spiritualitasnya kulinaris sih, jadi rada susah. kulinaris. Itu boleh potong. Pak Yudian mau bertanya, kelihatannya Pak Yudian sudah angkat tangan. Silakan Pak Yudian. Ya, selamat siang. Ya. Bu Nov, Pak. mau tanya dong Bu Nov, ini tentang gerejanya nih. Karena ini kan salah satu pilgrim ya bagi Katolik ya. Nah, kalau kita perhatikan di gerejanya itu, gereja Santiago itu ada patungnya Yakobus ya, kalau nggak salah ya. Iya. Di dalamnya ada patungnya Yakobus itu digambarkan pendek gitu, agak pendek dan agak gemuk gitu ya perutnya. Seperti siapa saya nggak tahu. Iya. Nah, itu apakah memang penggambaran profilnya itu secara alkitabiah atau spiritualitas itu seperti itu? Bahwa profil dari Yakobus seperti itu atau bukan? Atau ini hanya gambaran aja gitu ya? Dan kemudian yang kedua ada prosesi kalau nggak salah itu lewat di belakangnya patung itu terus pada memeluk patungnya itu ya, khususnya yang bagi yang percaya gitu. Ini secara Kristiani kita melihatnya dari sisi pemahaman GKI apakah perlu atau tidak untuk melakukan hal seperti itu. Itu Bu Nov Ya, untuk baik, meramukan. Kayaknya Pak Yudian pernah ke sana nih, tapi saya nggak yakin dia jalan kaki nih. Pasti turis ini. Saya naik mobil. Kilo. Nah, kan betul. Ya, Pak Yudian udah pernah ke Santiago ya, Compostela. Silakan Bu Pak Yudian, Nov. thank you pertanyaannya. Jadi memang gambaran itu konon ditafsirkan dari relik-relik atau sisa-sisa tulang-tulang dari Rasul Yakobus. Begitu konon. Saya juga berdasarkan artikel-artikel dan baca-baca dan ketika di museum gitu ya, bahwa ya dari sisa-sisa tulang belulang itu kira-kira ketika disatukan begitu menjadi satu bentuk begitu. Nah, tapi persoalannya sebenarnya sisa-sisa jenazah itu kan tidak lengkap, tidak utuh gitu. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa memang itu sebegitulah gitu ya, maksud tingginya Rasul Yakobus gitu. Jadi itu memang gambaran-gambaran. Di beberapa tempat ada gambaran patung-patung juga yang rada berbeda sih gitu ya, yang lebih tinggi, yang lebih langsing dan sebagainya begitu. Tapi memang rata-rata image-nya Rasul Yakobus seperti itu kayak gitu. Nah, lalu yang kedua soal ya tadi ya yang memegang apa segala macam. Saya pikir sama seperti kita ke Yerusalem atau ya ke mana ke Sungai Yordan gitu ya. Sungai Yordan misalnya ada gereja-gereja yang kemudian membaptiskan orang di sana supaya lebih sah gitu ya. Atau juga ya pokoknya ritual-ritual yang dilakukan berdasarkan kepercayaan-kepercayaan ajaran gerejanya gitu ya. Nah, ya saya sebagai seorang pendeta Protestan tentu tidak mempercayai hal itu gitu ya, walaupun orang-orang mengatakan, ayo pegang ininya supaya katanya mengalir gitu ya berkat dari Yohanes. Saya memahami berkat itu dari Tuhan gitu ya. Jadi tidak harus menyentuh patung Yohanes itu. Tapi saya pergi ke lokasi itu, lokasi orang memegang-megang patung Yohanes dari belakang. Kenapa? Untuk melihat gerejanya, karena ketika berada di situ kan bisa lihat itu ya Pak Yudian ya, posisi gerejanya di depan begitu ya. Gitu. Jadi untuk melihat suasananya terus foto-foto sih. Gitu ya. Jadi itu apa ya bahwa dari sisi iman kita ya kita tidak berpegang kepada benda-benda begitu ya untuk berdoa dan sebagainya begitu. Bu Nov, itu kan tadi kelihatannya yang jalan ada yang sudah agak berumur ya. Nah, kira-kira yang pergi itu kebanyakan nomor berapa Bu Nov? Atau kalau yang usia sudah cukup lansia ada nggak yang melakukan perjalanan ini? Ya, kalau umur rata-rata sih anak-anak muda ya Pak, yang 30-40 gitu ya. Tapi saya juga ketemu Selina tahu umur berapa nih? Ada juga yang umur 60-an, 70-an. Saya ketemu suami istri gitu, opa oma. Omanya itu baru operasi lutut beberapa bulan sebelumnya. Tapi mereka dari dulu tuh rindu banget pengen bisa Camino gitu. Jadi terus mereka berpikir
kapan lagi waktunya, karena mereka merasa udah lansia gitu kan, nggak ada waktu lagi kalau nanti-nanti. Jadi akhirnya mereka nekat tuh, si opa oma itu berdua berjalan gitu, kadang gandengan tangan. Saya mah ngeri ngelihat mereka, takut kepleset gitu ya. Dan si mereka jadi nggak nargetin kayak sehari tuh kan 10 kilo atau berapa kilo. Mereka nargetin yang sekuatnya mereka, rata-rata 5 kilo, terus mereka berhenti. Terus mereka bilang, kami Nggak punya pakai banyak itu, waktu, nggak harus buru-buru pulang gitu. Jadi mereka nargetin berapa bulan gitu bisa itu Camino-nya nggak kayak pakai gitu. kursi roda. No. Enggak, Pak. Jalan. Jalan kaki, jalan No, beneran. Oh, iya. itu kan apa, Camino de Santiago itu mulai di sekitar tahun 600-an ya. Ya, 800-an, Pak. 800 apa 600-an? 800, Pak. 800. Nah, 800 itu kan Spanyol dikuasai Islam. Apakah itu ke Greenwich itu masih jalan gitu, atau diizinkan, atau masih apa, atau berhenti gitu? Masih, Pak. Itu karena kan di daerah Galicia ya. Jadi Galicia itu nggak terlalu terpengaruh Muslim sih, Pak, di daerah sana. Ya, Jadi tapi kan seluruh Spanyol kan dikuasai. ya. Ya, jadi kalau saya kurang tahu juga sejarahnya gitu ya, pastinya. Cuma ya gitu kan. Memang saya juga penasaran ini sisa-sisa kayak peninggalan Muslimnya di mana gitu, karena nggak kerasa gitu. Nah, terus ya di salah Ya, satu yang paling museum. banyak di Andalusia di selatan. Iya, di selatan. Nah, ini kan daerah utara Galicia, jadi katanya nggak terlalu terpengaruh sih sama mereka gitu. Cuma sejauh mana pelaksanaannya saat itu, nah saya kurang paham juga deh, Pak. Nah, yang tadi kamu bilang ada yang apa, waktu mau berangkat perang salib itu ya, Ya. mereka jalan ke itu, terus ke sana, dari sana langsung pergi perang salib. Oh enggak, jadi pasukan perang salib itu mereka mendapat penglihatan bahwa Rasul Yakobusnya datang ke tempat mereka gitu, Pak, sebelum mereka berangkat gitu ya. Ya, nah karena itu mereka mengkultuskan, oh iya, jadi Rasul Yakobus itu adalah Rasul pelindung Spanyol begitu. Karena datanglah si Rasul Yakobus itu naik kuda katanya, lalu menghunuskan pedang untuk kayak memimpin mereka untuk bisa maju, sehingga kemudian mereka semangat untuk maju kayak gitu. Itu perang salib ke berapa? Ketiga atau berapa? Wah, saya kurang paham deh, Pak. Nanti Mas Stefan kayak dosen aja nanya-nanya. kayak ujian skripsi saya. Enggak, mau nanya abis itu Ujian menang enggak skripsi. gitu. Iya, saya nggak nanya tuh. Menang nggak Iya ya kan, setelah itu ya? kita kan lebih ke ininya. Nah, Bu Nov, saya punya pertanyaan. Barangkali nggak semua dari kita bisa menjalani ya apa yang kayak Bu Novita ya. Saya aja mah malas dulu jalan kaki 800 kilo gitu ya. Tapi kira-kira buat kita tadi selain yang Bu Nov udah bagi tuh ya, ada nggak buat kebanyakan dari yang ikut acara ini, apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita juga bisa ya merasakanlah pengalaman perjalanan spiritual itu? Ya, bagi saya setiap perjalanan hidup ini kan ziarah ya, Pastira. Jadi hidup yang kita jalankan juga sebuah perjalanan spiritual juga kan. Kayak misalnya soal pandemi ini, udah setahunan gitu kan kita pandemi dan nggak selesai-selesai gitu. Kita nggak tahu ujungnya. Gitu. Nah, tapi kita jalani proses ini sebagai cara ketika ya Tuhan membentuk kita setiap hari kita melakukan perjalanan kita. Ada perjalanan yang mungkin menyenangkan, ada yang enggak, tapi ya semua proses hidup itu terus berjalan begitu ya. Nah, kalau Ibu Bapak mau coba ya ada, itu kan saya 800 kilo ya. Ada sih yang jalur 100 kilo Ibu Bapak. Dari nama Kota Saria namanya. Kalau Bapak Ibu kenal Ocep dari GKI Kayu Putih, dia jalanin yang 200 kilo tuh, dari Portugis dia jalaninnya. Gitu. Jadi bagi yang mau nyoba, atau kayak Pak Yudian. Yang 5 kilo ada nggak? 5 kilo aja. 5 kilo. Kayak Pak Yudian ke sana naik pesawat, naik kereta, terus nyampe sana naik mobil, terus udah dari pintu gerbang katedral aja masuk ke katedral. Itu 2 kilo kayaknya. Oke, Bapak Ibu ya.
Kita sudah jam 11.32. Nah, sekarang kita masuk ke kuis nih ya. Bu Novita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan buat kita, ada 10 hadiah menarik dari beberapa sponsor, ada voucher MAP dan lain-lain ya. Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaannya? Anda tuliskan jawaban di kolom chat di Zoom Anda. Jadi saya bisa lihat nih siapa yang pertama menjawab benar. Itu yang akan jadi pemenang untuk pertanyaan tersebut. Kalau Anda sudah pernah menjawab benar, sudah menang dalam satu pertanyaan, mohon jangan ikut di yang pertanyaan-pertanyaan berikutnya supaya bisa lebih banyak orang yang mendapatkan hadiah ya. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Semua siap dengan chatnya. Pertanyaan pertama. Siapa nama uskup yang menemukan relik jenazah Yakobus pada abad ke-8? Siapa nama uskup yang menemukan relik jenazah Yakobus pada abad ke-8? Jangan Google. Ya, sudah ada satu yang menjawab benar. Ibu Suryawati. Ya, Ibu Suryawati, nanti tolong Agnes tolong dicatat namanya Ibu Suryawati, nanti tolong mengirim data nomor telepon ke saya lewat forum chat juga bisa ya. Teodomiro ya. Ya, itu jawabannya. Pertanyaan kedua. Pada abad keberapa Katedral Santiago mulai dibangun? Pada abad keberapa Katedral Santiago mulai dibangun? Salah, Ibu Liliana salah, Pak Ridwan, abad ke-12, betul ya. Nanti Pak Ridwan tolong memasukkan nomor teleponnya ya dengan nama lengkapnya. Nanti akan dikontak oleh panitia. Pertanyaan ketiga, apa arti kata Camino? Nah, ini bukan yang kerja di gereja ya. Apa arti kata Camino? Jalan kaki, Pak Juniarto. Ya, Pak Juniarto yang menjawab benar. Pertanyaan ketiga, jalan kaki, ya. Oke, Pak Juniarto. Apa itu karatin? Oh iya, dia kan Pamino, Kamino ada karatin, ya kenapa dia? Pak Petrus. Nomor 4. Siap, pertanyaan nomor 4. Apa warna tas yang dipakai Bu Novita dalam perjalanan yang dijalaninya? Iya, Ibu Ineke langsung menjawab benar-benar biru. Ya, Ibu Ineke, ya tolong dicatat Agnes. Ya. Nggak ada. Ya. Pertanyaan kelima. Apa simbol? Ada 2 simbol yang dipakai dalam perjalanan ke Camino itu. Ada 2 simbol yang dipakai disebutkan oleh Bu Novita dalam perjalanannya. Apa kedua-duanya? Mesti 2 jawabnya nih ya. Ya, cuman 1. Salah, belum ada yang benar. Ada 2 simbol. Ada yang sudah menjawab tapi baru 1. Nah, harus 2, harus 2, harus 2, harus 2, harus 2, ada 2. Dua-duanya sudah keluar. Ya, kerang. Naning. Ya, Ibu Naning menjawab benar. Kelit kerang dan panah kuning. Nah. Wih, hebat Bu Naning. Nah, pertanyaan ke-6. Siap, pertanyaan ke-6. Di mana tempat para peziarah membuang batu sebagai tanda melepas beban? Cristofero. Siapa itu yang menjawab langsung? Maminya siapa itu? Cristofero. Siapa itu? Cristofero. Siana. Ya, namanya, nama ibu siapa? Siana. Ya. Kalau keluarga nggak boleh Mamanya siapa itu yang jawab? Prabu Novita. Ya udah. Nomor 7. Nomor 7. Harus dicat ya tadi ya supaya ada buktinya. Nomor 7. Ya, tanggal berapa Bu Novita mulai jalan? Nah, 28. 28 Mei. Dicat. Tulis, ketik. Ibu Wani. 28 ya, Mei. Ibu Wani yang pertama menjawab benar. Ibu Wani, 5 Mei 2017. Betul ya Bu Nov ya? Ya, betul. Oke.
Wah. Pertanyaan ke-8. Berapa jauh jarak resmi rute Camino de Santiago? Berapa jarak? Berapa jauh? Ibu Esther Rusadi yang menulis. Ya, 800 kilo. Ya. Oke. Pertanyaan ke-9. Berapa lama Ibu Novita menempuh perjalanan ini? 38 hari. Ya, Ibu Helena yang mencet pertama, 38 hari. Ya. Pertanyaan terakhir. Nah, ini dia pertanyaan paling sulit. Ya. Berapa kilo berat yang hilang selama perjalanan dialami oleh Ibu Novita? Berapa kilo turunnya? Ayo. 5 kilo. Ini 5 kilogram kali ya. Oh, salah terus. Silahkan mencoba. Kurang, masih salah. Salah. Ya, Ibu Hana Estiadiati mungkin biasa menimbang telur, terigu, tepung, jadi dia bisa menebak tepat. Ibu Novita hilang 8 kilo dalam 38 hari itu. Ya. Oh. Oke, Boleh selamat tuh ya, Bu Hana. Boleh tuh Ya, Bu Hana, Anda menebak dengan benar. Ya, ya, baik. Nanti bagi yang merasa menjawab benar, boleh mengontak saya via WhatsApp. Saya akan tulis nomor saya di sini. Untuk tolong mengontak saya di nomor saya 0811 9111523 supaya nanti saya bisa minta datanya ya. Untuk tadi keluarga saya sendiri yang menjawab secara lisan terpaksa jawabannya dibatalkan ya karena aturannya harus diketik. Ya, mohon maaf kepada ibu saya sendiri ya. mengikut. Harus jadi host mesti fair ya buat semua. Yang lain menjawab terketik ya. Baik. Bapak Ibu, terima kasih. Saya pikir cukup ya acara kita hari ini, banyak hal yang berharga. Tanpa harus menjalani perjalanan 800 kilo seperti Bu Novita pun kita bisa belajar ya tadi soal melepas beban, soal aja Bu Novita kok saya langsung lupa ya. Keseimbangan ya, bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Saya pikir itu adalah nilai-nilai yang berharga kapanpun kita melakukan perjalanan hidup. Ya. Karena itu saya percaya acara ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tapi kalau ada yang mau nabung, mau mengikuti perjalanan seperti Bu Novita, ya silahkan, monggo ya. Nggak terlampau, ya 15 juta rupiah buat 38 hari sih hitungannya ya nggak terlampau mahal untuk ukuran Eropa, biarpun seperti kata Bu Novita tadi ya, minimalis, ya itu di luar tiket tentunya. Dan visa segala ya, Bu Nov ya, itu juga ada biayanya ya, tiket, visa, dan sebagainya. Ya, tapi jalan apapun yang akan kita pilih, biarlah itu boleh membawa kita makin merasakan kehadiran, penyertaan Tuhan, dan membuat hidup kita jadi berkat buat orang lain. Boleh saya minta Bu Novita menutup acara ini dengan doa? Silahkan. Habis. Bu Novita, unmute dulu, Bu Novita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau menemani kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Tuhan, dengan semua suka duka, dengan semua hal yang mudah maupun sulit. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menyertai kami dalam setiap kehidupan kami sampai akhir batas kehidupan ini. Tuhan, di dalam perjalanan ini biarlah banyak hal yang menjadi baik adanya untuk juga menjadi kekuatan bagi setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan bersama kami di dalam jalur hidup ini. Teman, sahabat, dan keluarga kami. Tuhan, Kau berkati kiranya setiap umat-Mu saat ini yang berada bersama-sama di dalam Zoom ini, Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami selanjutnya, khususnya di masa-masa pandemi ini, dengan banyak hal yang
tak bisa kami pastikan dengan semua hal yang menantang. Biarlah kami tetap merasakan sukacita dari Engkau. Engkau melepaskan setiap beban hidup kami. Engkau juga memberikan kami waktu untuk merasakan kasih sayang Tuhan di dalam hari-hari kami. Tuhan berkati panitia Paskah di dalam semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan, juga untuk setiap hal yang gerejamu terus jalankan di dalam masa Raya Paskah ini, untuk peneguhan penatua yang akan dijalankan sebentar lagi, kiranya segalanya berlangsung dengan baik. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, agar segalanya menjadi berkenan di hadapan Engkau. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami Tuhan, dan biarlah kami bisa membagi kesehatan dan kekuatan itu bagi banyak orang di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan foto bareng dulu. Ini kewajiban kita kalau pertemuan Zoom. Silakan dibuka dulu semua semua kamera. Saya akan ambil gambarnya. Ada 3 layar di sini. Ya, Pak Yudian, Bu Eni Riani, Bu Haryani, Bu Erni belum membuka kamera. Boleh dibuka sebentar, Ibu Haryani juga. Silakan, boleh tersenyum dulu. 1. Layar kedua. Wah, layar kedua. Oh ya. Ibu Retno, Ibu Yanti, Ibu Timur Citrasari, Melanita, lalu Galaxy Note 9 boleh dibuka. Saya ulang dulu. Oke. Layar terakhir, Bapak Ibu Yohana, Bu Wani, Bu Weni, Bu Yani, Adrianingsi, Stella, Grace, Yvonne. Ya. Boleh dibuka semua layar akhir. Oh, ada yang baru buka? Ya. Bentar. Oke. Baik. Silakan kalau Anda mau saling menyapa, Thank you, boleh Buno. dinyalakan. Thank you. Terima kasih, Bu Thank you, Bu Novita. Nov. Terima kasih.